Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tutorial pengisian ISPT PPh Badan bagian impor penyusutan. Nah, pertama, saya akan menunjukkan terlebih dahulu bagaimana caranya kalau kita mau menginput penyusutan dengan cara manual. Kita ke lampiran khusus. Di sini ada daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Nah, lalu di sini kita bisa klik baru. Nah, setelah itu jenis hartanya di sini ada harta berwujud, kelompok bangunan, dan harta tak berwujud. Kita pakai harta berwujud. Nah, lalu untuk kelompok hartanya di sini ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Misalnya kita pilih kelompok 1. Lalu untuk jenis usahanya di sini ada semua jenis usaha: pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, industri makanan dan minuman, perhubungan, pergudangan dan komunikasi, industri semikonduktor. Misalnya kita pilih semua jenis usaha. Selanjutnya untuk nama harta, di sini terbagi lagi menjadi macam-macam. Kalian bisa sesuaikan saja sama aktivanya. Misalnya di sini saya pilih mebel. Nah, di PMK 96 tahun 2009 itu dijelaskan lagi lebih rinci tentang nama hartanya ini. Nah, seperti misalnya dalam kelompok 1, mebel dan peralatan dari kayu, mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape, video recorder, sepeda motor, sepeda, dan becak, dan sebagainya. Jadi kalian bisa lihat lagi di PMK 96 tahun 2009. Nah, kalau misalnya jenis aktivanya ternyata tidak cocok untuk digolongkan seperti yang ada di sini, nah kalian bisa tambah lagi nih. Ditambah dengan cara klik baru. Nah, di sini kalian bisa masukkan nama hartanya itu apa. Lalu kalian klik simpan, tutup. Nah, lalu untuk bulan dan tahun perolehannya, di sini misalnya kita pakai bulan 6 tahun 2015. Setelah itu untuk metode penyusutan komersialnya, di sini tersedia garis lurus, jumlah angka tahun, saldo menurun ganda, jumlah jam jasa, jumlah satuan produksi, atau metode lainnya. Misalnya kita pilih garis lurus. Selanjutnya untuk metode penyusutan fiskalnya, di sini hanya ada 2 nih yang diperbolehkan, yaitu garis lurus sama saldo menurun. Misalnya kita pakai garis lurus. Selanjutnya untuk harga perolehannya, misalnya kita pakai 4.400.000. Nah, di sini nilai buku sama penyusutan fiskal tahun ini, itu dia sudah otomatis terisi. Kita bisa cocokkan dulu dengan perhitungan kita sendiri di Excel. Nah, hasilnya sudah sama ya untuk nilai buku awal tahun 2018-nya sama penyusutan tahun 2018-nya. Nah, walaupun dia otomatis terisi, kita masih bisa edit lagi nih, atau bisa kita sesuaikan lagi kalau misalnya terdapat perbedaan antara perhitungan kita dengan perhitungan ISPT. Nah, sebagai contoh, seperti handphone atau sedan yang deductible expense-nya hanya diperbolehkan sebesar 50%. Nah, di ISPT ini, itu belum ada fitur atau dia belum bisa mendeteksi sendiri apakah aktiva tersebut deductible expense-nya 50% atau enggak. Jadi perhitungannya itu semuanya rata seperti ini. Jadi kalau misalnya terdapat perbedaan seperti itu, kita bisa edit lagi nih. Kita bisa sesuaikan lagi sama sesuai dengan perhitungan kita. Nah, saya beri contoh lain untuk perbedaan perhitungan kita sendiri dengan perhitungan di Excel adalah misalnya kita mengacu pada data aja di sini untuk aset yang perolehannya itu bulan 10 tahun 2014. Di sini
harga perolehannya sebesar 252.500. Nah, nilai buku sama penyusutan fiskal tahun ininya tuh 0. Sementara perhitungan kita, nilai buku sama penyusutannya itu masih ada sebesar 47.344. Nah, kenapa? Karena sistemnya itu membaca untuk aset yang diperoleh tahun 2014 itu nilai buku sama penyusutannya itu sudah nggak ada atau sudah habis, sudah tidak bisa disusutkan lagi. Padahal kalau misalnya kita perolehnya itu di tahun berjalan, sebenarnya masih bisa kita susutkan lagi untuk di tahun 2018, yaitu sebesar sisa bulan yang belum disusutkannya ini, yaitu Januari sampai dengan September untuk di tahun pajak 2018-nya ini. Jadi saran saya, jangan terlalu bergantung pada perhitungan di SPT. Kita juga harus tetap menghitung sendiri untuk perhitungan yang benarnya. Sehingga kalau misalnya terdapat perbedaan seperti ini, kita bisa menyesuaikannya sesuai dengan perhitungan kita sendiri. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk mengisi catatan tentang hartanya. Misalnya di sini saya isi furniture kayu. Lalu kita simpan. Nah, kalau misalnya kalian merasa ada kesalahan pengisian, kalian bisa pilih yang mana yang kalian mau ubah. Lalu di sini bisa kalian klik ubah. Lalu kalian simpan. Atau kalau misalnya kalian juga mau hapus, di sini bisa dengan cara kalian klik hapus. Nah, itu dia caranya untuk menginput penyusutan secara manual. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya aktifannya itu ternyata bukan puluhan, tapi ratusan. Pasti sangat melelahkan kalau misalnya kita harus input satu-satu seperti ini. Ada cara yang lebih mudah, kita bisa pakai cara impor. Nah, kita bisa close dulu. Lalu kita ke utility. Di sini ada impor data dan ekspor data. Nah, kita bisa ekspor data terlebih dahulu untuk mendapatkan format impornya. Ini kita ekspor data to file. Selanjutnya kita simpan di folder mana yang kalian inginkan. Lalu kita bisa lihat Nah, di sini sudah ada file Excel yang formatnya CSV. Kita mengisi sesuai dengan format yang sudah disediakan ini. Namun, sebelum kita mengisi, kita save as dulu dalam bentuk Excel workbook. Jangan mengedit di format yang CSV. Lalu kita save. Setelah itu baru kita bisa edit. Selanjutnya, kalau misalnya kalian nggak mau pakai cara ekspor terlebih dahulu, itu di folder DJP, ini di sini ada folder SPT Badan, di sini ada folder contoh data impor dan file contoh data impor penyusutan. Nah, sebelum digunakan, kita harus copy terlebih dahulu, lalu kita pindahkan. Lalu di sini formatnya itu udah berbentuk Excel workbook, jadi bisa langsung kita edit aja. Nah, formatnya itu kurang lebih sama yang file ekspor tadi. Nah, di sini kita bisa hapus aja data contohnya sebelum kita mengisi. Nah, di sini tuh formatnya ada jenis harta, kelompok harta, jenis usaha, nama harta, bulan perolehan, tahun perolehan, jenis penyusutan komersial, fiskal,
harga perolehan, nilai sisa buku, penyusutan fiskal tahun ini, dan keterangan nama harta. Jadi kurang lebih sama kayak pas kita input manual tadi. Nah, tapi sebelum kita mengisi data impornya ini, terlebih dahulu kita harus membuat kertas kerja untuk menghitung nilai sisa buku dan penyusutan fiskal tahun ininya, untuk memudahkan kita mengisi data impor ini. Nah, kertas kerja yang kita butuhkan itu kurang lebih seperti ini. Jadi ada deskripsi asetnya, lalu apakah aset tersebut termasuk 50% deductible expense, jenis harta, kelompok harta, jenis usaha, nama harta, jenis, bulan perolehan, tahun perolehan, harga perolehan, masa manfaat, tarif fiskal, penyusutan per tahun, nilai sisa per 2017 atau nilai sisa awal tahun 2018, penyusutan 2018, bulan berakhir dan tahun berakhir. Nah, di sini saya juga sudah menandai yang ada bendera merahnya ini adalah yang kita butuhkan atau yang harus kita copy ke data impor tadi. Selanjutnya, saya juga sudah menyediakan tabel referensi seperti ini, yaitu ada jenis, nama harta, tarif, dan masa manfaatnya. Nah, sebelum kalian memulai, kalian pastikan dulu nih nama hartanya ini apakah sudah terinput di ISPT secara manual. Jadi, nama hartanya ini walaupun kita impor, itu dia tidak otomatis. Jadi, memang harus kita masukkan dulu nama hartanya secara manual, baru nanti bisa kita impor. Karena kalau enggak, akan terjadi kesalahan pas saat proses impornya nanti. Datanya tidak akan terbaca. Nah, selanjutnya di sini ada data yang sudah given, yaitu deskripsi aset, bulan perolehan, tahun perolehan, dan harga perolehan. Sementara untuk yang apakah termasuk 50% deductible expense ini, kita cari sendiri atau kita kelompokkan sendiri. Berikut juga dengan jenisnya, itu kita kelompokkan sendiri. Nah, lalu sebelum itu kita juga harus memastikan bahwa asetnya itu, aset yang akan kita susutkan adalah aset yang betul-betul berkaitan dengan kegiatan usaha. Jadi, kalau misalnya ada aset seperti aset milik direksi atau kendaraan yang bukan milik perusahaan, itu harus kita keluarkan dulu, baru kita hitung penyusutannya. Nah, selanjutnya untuk nama hartanya, di sini kita pakai rumus VLOOKUP. Lookup value-nya itu jenisnya. Selanjutnya untuk table array-nya, itu kita blok. Tabel referensinya terus kita absolutkan. Setelah itu kita membutuhkan kolom yang kedua, tutup, lalu kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya untuk jenis usahanya, kita membutuhkan 3 digit dari kiri. Untuk kelompok hartanya, kita membutuhkan 2 digit dari kiri. Dan jenis hartanya, kita membutuhkan 1 digit dari kiri. Itu tinggal kita tarik. Nah, selesai jenis harta, kelompok harta, jenis usaha, dan nama harta, selanjutnya kita masuk ke perhitungannya. Di sini kita harus mencari dulu masa manfaatnya dengan rumus VLOOKUP juga. Lalu lookup value-nya kita pakai jenis. Setelah itu table array-nya kita pakai tabel referensi yang tadi. Lalu kita blok, kita absolutkan, kita membutuhkan kolom 4.
Lalu untuk tarif fiskalnya juga sama, kita pakai rumus VLOOKUP. Kita membutuhkan kolom yang ketiga. Nah, di sini kita bisa ubah dulu formatnya menjadi percentage. Lalu desimalnya 2 digit di belakang koma. Nah, selanjutnya untuk penyusutan per tahunnya ini adalah harga perolehan kita kalikan dengan tarif. Nah, untuk aset yang 50%-nya itu deductible expense, itu kita kalikan 50%. Ini yes. Nah, di sini 50%. Lalu bisa kita tarik ke bawah. Oke, selanjutnya untuk bulan yang berakhir itu bulan perolehannya kita kurangi 1. Bulan yang berakhir ini adalah sisa bulan yang belum kita susutkan sebelumnya. Untuk tahun berakhir, di sini tahun perolehannya kita tambahkan dengan masa manfaatnya. Lalu untuk nilai sisa per 2017-nya atau nilai sisa awal tahunnya, ini kita menggunakan rumus if 2018 kita absolutkan sama dengan tahun perolehannya, maka nilai sisa awal tahunnya itu adalah harga perolehannya. Lalu kita if lagi 2018 kita absolut dikurangi tahun perolehan itu kurang dari masa manfaat, maka nilai sisanya itu adalah harga perolehan dikurangi buka kurung 2 kali penyusutan per tahun dikali 13 dikurang bulan perolehan dibagi 12, lalu kita tutup kurung ditambah. Nah, 13 ini karena kita menghitung penyusutannya itu dari bulan perolehannya, yaitu dari bulan 3 tanpa melihat tanggal perolehannya. Setelah itu kita tambah dengan penyusutan per tahun dikalikan 2017 kurangi dengan tahun perolehan, lalu kita tutup kurung. Setelah itu if lagi 2018 kita sama dengan tahun berakhir, maka nilai sisanya itu adalah penyusutan per tahun kali dengan bulan berakhir dibagi 12. Oke, setelah itu close-nya 0, lalu kita tutup semua kurung. Nah, selanjutnya untuk penyusutannya itu kita pakai rumus if lagi. If 2018 sama dengan tahun perolehannya, maka penyusutannya itu adalah penyusutan per tahun kita kali dengan 13 dikurang
bulan perolehan dibagi 12. Selanjutnya if lagi 2018 sama dengan tahun berakhir, maka penyusutannya adalah penyusutan per tahun. Kita kalikan dengan bulan berakhir dibagi 12. Setelah itu if lagi nilai sisa awal tahunnya itu kurang dari 1 atau nilai sisanya itu udah nggak ada, maka penyusutannya itu 0. Selanjutnya, apabila tidak memenuhi kriteria yang sudah disebutkan, maka hasilnya adalah penyusutan per tahun. Terus kita tutup kurungnya. Nah, sudah selesai penyusutannya. Lalu setelah itu kita bisa pindahkan ke data impor yang tadi. Kita buka dulu filenya. Lalu ini contoh data impornya, bisa kita hapus aja. Nah, setelah itu kita copy dari sini. Ini kita press values dan convert to number. Selanjutnya untuk bulan dan tahun perolehan, lalu untuk jenis penyusutan komersialnya itu kita pakai garis lurus jadi 1, dan penyusutan fiskal juga 1. Lalu untuk harga perolehannya, nilai sisa buku dan penyusutan, dan kita paste values. Lalu untuk keterangannya, keterangan nama hartanya, nah pastikan di keterangan nama hartanya ini tidak ada tanda kutip, karena kalau ada nanti nggak bisa diimpor. Nah, setelah itu kita save, lalu kita save as dalam bentuk CSV, lalu kita save. Oke. Ini jangan lupa kita close. Nah, setelah itu di sini ada menu utility, impor data, penyusutan dan amortisasi fiskal, sesuaikan tahun pajaknya, lalu search, contoh data impor penyusutan, view data. Oke, view data lagi. Nah, impor ini
hanya bisa membaca file yang formatnya CSV. Setelah itu kita impor. Proses impor selesai, tidak ada data yang gagal. Nah, kalau misalnya terjadi kegagalan karena pernah diimpor, mungkin saja memang sudah ada datanya, sudah diinput sebelumnya, atau mungkin ada keterangan nama harta yang sama. Jadi diusahakan keterangan nama hartanya itu berbeda-beda biar tidak ada data yang gagal. Nah, setelah itu kita klik OK, kita close. Nah, selanjutnya kita bisa lihat hasil impor penyusutannya di lampiran khusus bagian daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Nah, di sini kita lihat data impornya tadi sudah terisi di daftar penyusutan, yaitu ada data sebesar 190 data, dan untuk amortisasinya itu 3 data. Karena tadi kita juga sempat menginput untuk harta tak berwujud, jadi sudah otomatis juga memisahkan yang mana penyusutan dan yang mana amortisasi. Nah, selanjutnya di sini di jumlah penyusutan komersial, ini bisa kita isi dengan cara manual, yaitu sebesar 424 juta. Dan untuk jumlah amortisasi komersialnya itu sebesar 283 juta. Nah, lalu kita lihat selisih penyusutannya ini otomatis terisi di lampiran 1771 lampiran 1 di bagian koreksi negatif karena jumlah penyusutan fiskalnya lebih besar dari jumlah penyusutan komersialnya. Sedangkan untuk amortisasi itu terdapat selisih amortisasi sebesar 89.129.762 yang mana otomatis akan terisi di lampiran 1 di bagian koreksi positif karena jumlah amortisasi komersialnya ini lebih besar dari jumlah amortisasi fiskalnya. Nah, teman-teman, setelah selesai mengimpor, jangan lupa untuk mengecek lagi datanya, apakah sudah sesuai dengan yang di Excel sebelum kita mengimpor, karena tadi itu saya sempat mengalami kendala di harga perolehannya itu hanya tampil sekitar 1-3 digit saja, jadi bukan seperti ini untuk nilai harga perolehannya. Nah, setelah saya cek, ternyata di harga perolehannya itu formatnya itu custom karena saya tambahin koma ini. Nah, jadi pastikan dulu datanya ini formatnya general ya, jangan sampai custom seperti ini karena nanti akan berbeda pas kita selesai impor dan prosesnya itu semuanya berhasil keimpor, tapi ternyata nilainya salah. Udah selesai kita isi semua, selanjutnya bisa kita klik tutup. Nah, sebenarnya sudah selesai pembahasan impor penyusutan kali ini. Menurut saya aplikasi ISPT PPH Badan ini sudah cukup bagus. Cuma memang ada beberapa bagian yang perlu kita perhatikan lagi, perlu diperbaiki lagi sehingga bisa menjadi aplikasi yang lebih baik. Nah, selain yang kekurangan-kekurangan yang tadi saya sudah sampaikan, masih ada lagi kekurangannya, yaitu pada saat kita impor data penyusutan untuk tahun 2018, nah kalau misalnya kita nggak perhatikan, itu Aktiva yang tahun perolehannya lebih dari 2018 itu bisa masuk. Nah, saya contohkan di sini. Saya sudah buat satu data yang tahun perolehannya itu tahun 2019. Nah, saya akan coba impor.
view data, lalu kita impor. Proses impor selesai, tidak ada data yang gagal diimpor. Nah, jadi sistemnya ini belum bisa mengkoreksi yang mana yang bisa diimpor, yang mana yang enggak. Lalu di sini kita klik OK. Setelah itu kita close. Nah, sekian pembahasan impor penyusutan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga aplikasi YSPTP Badan ini bisa lebih baik lagi, bisa ditingkatkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.